Oke, Bu. Oke, ya. Selamat sore Ibu Teresia. Selamat sore, Bu. Bu Ya, apa Putri. kabarnya? Ya, Baik, Bu. Saya sehat, Bu. Bu Putri apa oh punya ya. waktu luang saat ini, Bu? Saya punya. Emang ada apa Ibu Teresia mau ketemu dengan saya hari ini? Ada yang bisa Hal saya ini bantu? ada, Ibu. Hal ini saya ingin berbincang-bincang, ngobrol dengan Ibu tentang permasalahan saya, Ibu. Oke, baiklah Ibu. Ya, semoga dengan kehadiran saya bisa membantu Ibu ya menyelesaikan permasalahan yang Ibu miliki bersama murid-murid di kelas. Tapi sebelumnya saya mau tanya, Ibu mengampu mata pelajaran apa di sekolah? Saya mengampu mata pelajaran bahasa Mandarin, Ibu. Baik, terus selanjutnya di sini rencana dan tujuan Ibu pada pertemuan kita hari ini mau ada apa Saya tujuannya? ingin tujuannya saya ingin bercerita atau berdiskusi gitu, mencari solusi atas permasalahan saya. Ketika Mm-mm, minggu lalu, ya Bu, beberapa minggu ini, ketika mm-mm. pembelajaran saya mengamati ada siswa saya saat pembelajaran tuh khususnya di jam siang gitu ya Bu ya, terlihat Ya, mengantuk dan dia tidak begitu fokus gitu Bu. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Ibu bagaimana mengatasi permasalahan itu. oke, baiklah. Jika itu permasalahan yang Ibu miliki, Ibu minta solusi untuk permasalahan untuk fokusan anak ya, Bu ya. Jadi Iya, kira-kira selama pembelajaran itu apa yang sudah Ibu capai untuk tujuan ini? Ada nggak hambatannya, kemungkinan yang menghalangi Ibu? Itu apa? ya. Menurut saya, Bu, saya kan melihat nih anak-anak nih saat siang itu kurang fokus ya, ada yang mengantuk. Mungkin karena ketika pembelajaran saya terlampau fokus menjelaskan materi, memberikan memberikan materi sehingga saya kurang melihat atau memperhatikan respon peserta didik, murid-muridnya mengajak mereka untuk aktif gitu, Bu. Jadi saya mungkin kurang bertanya atau mengajak anak untuk berdiskusi, berdialog gitu. Jadi ketika penyampaian materi mungkin ya banyakkan saya yang ngomong kali Bu gitu. Oh Jadi iya, kelihatan anaknya sehingga mereka lama-lama mungkin saya menjelaskan anaknya jadinya mengantuk apalagi itu di jam-jam siang gitu Bu ya. Sudah siang gitu. Mungkin mereka jadi lelah juga, jadi mengantuk gitu Bu. oh iya, ya mungkin saya ngerti maksud Ibu. Jadi Ibu merasa anak tuh nggak fokus karena mungkin Ibu tidak banyak interaksi ya pada anak didik Iya. Ibu. Nah, untuk selanjutnya kira-kira apa lagi tuh strategi Ibu dalam menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang Ibu miliki saat ini? Ya, Ada saya lagi nggak kira-kira? setelah merefleksikan ya Bu ya mungkin nanti strateginya yang akan saya lakukan ya Bu, saya ingin Mm-mm. membuat kegiatan pembelajaran saya lebih menyenangkan Mm-mm. lagi dengan ya mengajak siswa lebih banyak berinteraksi. Lalu saya juga Mm-mm. ingin membuat siswa lebih banyak praktik gitu Bu, praktik berbicara. Jadi membuat mereka tuh eh, tidak tidak pasif, jadi dapat merespon apa yang saya sampaikan gitu. Lalu saya juga ingin membuat media pembelajaran atau slide PPT saya lebih menarik Mm-mm. lagi dengan kuis-kuis atau games yang membuat mereka menjadi lebih interaktif sehingga mereka bisa fokus saat pembelajaran, tidak mengantuk ketika saya menjelaskan. Jadi saya bisa mendapatkan umpan balik dari mereka apa yang barusan saya jelasin, apakah mereka dapat memahaminya gitu, apa yang mesti saya jelaskan kembali atau saya juga bisa dengan begitu bisa berinteraksi dengan siswa gitu, Bu. Oke, ya, yang semua yang dilakukan oleh Ibu Teresia itu sangat sudah bagus, sudah sangat membantu anak dan juga sudah berpihak kepada anak. Nah, jadi Ibu, saya lihat sudah ada
perbaikan ya dari yang tadi Ibu masalahkan ya untuk bincang-bincang kita. Nah, terus selanjutnya apa kira-kira komitmen Ibu dalam tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Ya, Komitmennya apa, Bu? komitmen saya sih mudah-mudahan di setiap kegiatan pembelajaran selanjutnya saya bisa lebih membuat pembelajaran lebih menyenangkan, lebih memperhatikan fokus peserta didik saya. Jadi ketika melihat ada siswa yang kurang fokus, saya bisa lebih responsif, melihat kondisi suasana dengan memberikan ice breaking atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka tuh jadi lebih fokus dan tertarik lagi untuk mengikuti penjelasan materi yang saya sampaikan. Lalu saya juga ingin mungkin ya, saya juga harus lebih meningkatkan lagi Bu dalam pembuatan media aja yang saya gunakan. Jadi supaya kelihatan lebih menarik ketika siswa memperhatikan pembelajaran saya ingin menyediakan mungkin video-video pembelajaran atau poinnya dibuat lebih menarik lagi. Seperti itu, Bu. Ya, baik Bu. Sudah, itu sudah cukup Bu, benar. Benar banget. Ya, untuk itu apa ada tambahan lagi atau sudah cukup sampai di situ saja Bu? Mungkin saya juga harus melakukan peningkatan kompetensi pengembangan diri saya, Bu, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan webinar atau seminar bagaimana dengan mengelola kelas agar pembelajaran saya jadi lebih menarik dan lebih berpusat pada peserta didik saya, Bu. Ya, benar Bu. Dengan kompetensi yang Ibu terus gali, itu juga bisa membuat Ibu memperbaiki pembelajaran di kelas. Ya, oke. Ya, Bu. Ya, baiklah Ibu, bisa kita mengakhiri percakapan kita atau pertemuan kita hari ini, Bu. Apa sudah cukup? Menurut Ya, Ibu pertemuan kita? Ya, Bu. Sepertinya dengan berbicara dengan Bu Putri, saya mendapatkan jadi banyak masukan juga, Bu ya. Terima kasih, Bu. Jadi perasaan saya lega gitu. Saya bisa menyampaikan apa sih yang menjadi permasalahan saya, berbagi cerita dengan Bu Putri. Jadi saya bisa memperbaiki diri saya ke depannya, bagaimana mengelola kelas, menyampaikan materi agar siswa menjadi lebih fokus khususnya pada saat-saat pelajaran di jam-jam siang saat siswa mengantuk apa yang harus saya lakukan seperti itu Bu. Jadi terima kasih untuk waktunya Bu Putri. Ya, sama-sama Bu Tere. Terima kasih ya sudah mau berbicara dan ngobrol sharing sama saya hari ini. Sampai jumpa ya Bu Tere. Salam sehat untuk Ibu. Sehat selalu. Terima kasih Bu. Kita lanjutkan sesi 2 ya Bu ya. Baik, Gitu. lanjut. Iya. Oke ya. Ya. Videonya nggak saya jeda ya Bu ya. Ya. Selamat siang Bu Putri. Apa kabar Selamat Bu? siang. Baik Ibu, puji Tuhan sehat saya hari ini. Ibu bagaimana kabarnya, sehat? Sehat Bu, sehat. Ya, Bu, syukur. gimana ini Bu? Hari ini apakah menyenangkan? Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya sangat senang, luar biasa Ibu hari ini ya bisa melewati dari pagi sampai siang ya Bu. Ya Bu, ini Bu, saya mau datang ke Ibu ini ada Iya, tujuan dan maksud. Saya mau ada yang bisa. sharing Mm-mm. tentang apa sih namanya keganjalan lah di hati saya ya selama saya proses pembelajaran ada beberapa anak yang menurut saya belum bisa membaca jadi itu ada hal yang membuat saya sedikit kekhawatiran, ketakutan di dalam diri saya. Nah, Iya, kira-kira Ibu bisa membantu dan ada waktu Bu untuk saya berbicara? iya Ibu. Kebetulan hari ini saya juga sedang eh, ada waktu luang Bu, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol saja, diskusi. Siapa tahu kita bisa saling membantu, saling menginspirasi Bu ya, bagaimana menyelesaikan permasalahannya.
Gitu. Iya. Oke, Bu. Apa yang ingin kita diskusikan, Bu, hal ini, Bu? Ya, jadi itu Bu yang tadi saya bilang ya Bu, saya memiliki keganjalan selama proses pembelajaran yang sudah saya amati sejauh ini. Ya, saya ini jadi memiliki tujuan di dalam kelas ini ingin menerapkan literasi setiap hari gitu ya Bu. Jadi Mm-mm. setiap hari itu anak disuruh membaca ya paling lama 15 menit, 20 menit lah ya membaca buku Mm-mm. cerita. Jadi mereka membawa sendiri buku cerita dari rumah. Nah, Mm-mm. tapi itu sudah sekitar berapa ya 2 bulan deh, 2 bulan yang lalu sudah berjalan. Namun saya mengamati ada 5 orang anak yang ternyata masih belum bisa membaca gitu. Jadi proses literasi di kelasnya itu sedikit bermasalah untuk penerapannya. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Ibu Tere, bagaimana ya Bu cara atau teknik apa yang harusnya saya gunakan supaya anak tersebut dapat lancar membaca gitu Bu. Ya, bagus sekali Bu kegiatannya ya Bu ya, melakukan kegiatan literasi setiap hari ya Bu ya. Namun Iya, ada beberapa kendala karena ada siswa yang belum dapat membaca dengan baik gitu ya Bu ya. ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, apa yang Ibu rasakan gitu Bu ketika menemukan kendala ini? Ya, jadi saya pernah mencoba mendekati gitu ya beberapa 5 orang anak ini. Murid tersebut ternyata ketika saya dekati masih bingung tuh Bu mengeja sebuah kata gitu. Saya coba untuk menuliskan kata. Nah, dia masih bingung ngejanya kata tersebut. Nah, saya juga belum mengkonfirmasi kepada orang tuanya bahwa kemampuan anaknya itu belum bisa membaca. Mungkin ya orang tuanya juga sudah tahu, tapi mungkin tidak memberitahu ke saya. Nah, namun saya kan ingin lebih tahu lagi gitu ya Bu, saya tanyakan profil anak tersebut dari guru sebelumnya ya, bahwa memang ada satu anak yang pernah tidak naik kelas ternyata Bu, tapi Mm-mm. dari 4 yang lainnya hanya belum bisa membaca saja gitu. Jadi cuma satu aja yang pernah tidak naik kelas gitu Bu. Gitu. Ya, berarti Ibu sudah melakukan pendekatan dengan apa mencari tahu ya bagaimana kondisi peserta didiknya ya Bu ya. Kalau boleh Ya. tahu Bu, hal apa lagi atau apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan atau membantu peserta didik Ibu dalam peningkatan membaca Ibu? Ya, baik. Mm-mm. Saya sih ada strategi yang sudah saya terapkan di kelas, yaitu saya bertanya dulu gitu untuk pemahaman murid Mm-mm. tersebut dari cerita. Jadi saya kan setelah salah satu anak membacakan cerita, saya membacakan ulang gitu ya Bu Mm-mm. ceritanya. Nah, terus setelah saya bacain ulang, saya tanyakan kepada anak gitu ya. Nah, kalau yang sudah bisa baca dia sudah bisa menjawab gitu kan Mm-mm. apa yang saya bacakan gitu. Tapi kalau anak yang belum bisa baca ini dia tidak bisa Bu. Um, Mungkin jawab bisa, tapi kalau Mm-mm. untuk menuliskannya tidak bisa gitu ya. Jadi saya punya kayak berdiferensiasi gitu Bu. Yang sudah bisa baca mereka saya suruh berdiskusi dengan temannya di satu kelompok. Tapi kalau yang belum bisa baca ini saya panggil sendiri secara pribadi untuk datang ke saya gitu. Jadi saya petakan mereka gitu untuk saya bacakan kembali dengan singkat dengan kata-kata saya. Jadi dia menyalin gitu ya, menyalin apa Mm-mm. yang saya katakan dengan mereka sambil mengeja kata-kata tersebut. Mm-mm. Tuh, Bu. Ya, jadi Ibu sudah membantu peserta didik ya dengan pertama mungkin melakukan diferensiasi ya Bu ya, Ya. menganalisis peserta didik membutuhkan apa gitu ya Bu ya. Setiap peserta didik kan berbeda ya Bu ya, ada yang Ibu bantu dengan mengeja lalu menyalin, ada yang Ibu uh,
baca berulang-ulang gitu ya Bu ya, membantu membaca Ya. berulang-ulang. Hal itu sudah bagus Ibu. Kalau boleh tahu hal apa nih Bu yang kira-kira yang akan menjadi prioritas atau tindakan utama yang akan Ibu lakukan gitu Bu? Kan tadi kan banyak ya Bu ya hal-hal yang sudah Ya, Ibu lakukan. Nah yang ya, ya. menjadi prioritasnya kemungkinan yang mana Ibu? Kalau saya lebih meminta tolong ya Bu untuk orang Hmm. tuanya gitu, pendekatan pada orang tuanya untuk membimbing anaknya di rumah. Jadi saya memberikan tugas gitu ya kepada orang tua untuk mereka menandai buku yang sudah mereka baca. Jadi setiap hari itu Hmm. saya ingin tahu sejauh mana apakah ada perubahan mereka untuk Hmm. membacanya lebih lancar atau tidak seperti itu. Jadi ada apa sih laporan lah gitu ya ke saya Ya. dari orang tuanya apapun kondisi orang tuanya mungkin bekerja merasa tidak bisa gitu ya membimbing anak, tapi saya memohon dengan melalui pendekatan secara komunikasi kepada orang tua gitu sih Bu. Iya, berarti hal yang menjadi prioritas, hal utama Ya. adalah saat ini yang ingin Ibu lakukan adalah menjalin komunikasi dengan orang tua ya Bu ya, dengan Baik. membantu peserta didik membaca di rumah ya Bu ya. Jadi Ya, anak betul. diberikan buku untuk membaca di rumah, lalu dikasih tanda batas membacanya udah sampai mana gitu ya Bu ya. Jadi Ya, hari ini betul. misalkan baca sampai halaman sekian, hari selanjutnya sampai halaman sekian. Nah, itu butuh kolaborasi kerjasama Bu Putri dengan orang tua gitu ya Bu ya. Jadi dengan Iya. begitu Ibu bisa memantau ya, memantau bahwa peserta didik di rumah juga berlatih membaca gitu ya. Orang tua juga Iya. mengetahui kondisi peserta didik, kemampuan peserta didik dalam membaca. Jadi kita bisa melihat peningkatan peserta didik untuk bagaimana membaca gitu ya Bu ya. Gitu. Betul Bu. Itu salah satu. Betul. Jadi itu strategi yang yang menjadi hal prioritas Ibu. Kalau boleh Prioritas tahu betul. lagi, betul ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, yang hal yang menjadi nanti apa siapa saja yang akan berperan Bu untuk mengetahui kegiatan ini sudah berlangsung dengan baikkah gitu Bu? Ya, mungkin saya juga akan konfirmasi ke kepala sekolah gitu ya. Mm-mm. Ada peningkatan gitu dari anak ini yang tadinya tidak bisa membaca gitu, yang sekarang ya sudah ada perubahan bisa membaca. Jadi kerjasama lah antara saya, orang tua, dan juga kepala sekolah gitu Bu. Jadi kepala sekolah juga harus tahu mengetahui ya kondisi yang ada di lapangan seperti itu Bu. Iya, jadi Ibu dalam permasalahan ini tadi sudah mempunyai strategi ya Bu ya, apa saja yang akan dilakukan, lalu siapa saja yang akan terlibat nantinya ya Bu ya, baik tidak hanya Bu Putri tetapi juga melibatkan orang tua, lalu kepala sekolah ya Bu ya. Nah, itu sudah sangat baik, sudah bagus gitu Bu perencanaannya, strateginya gitu. Mudah-mudahan dapat terlaksana ya Bu ya, terlaksana Ya. dengan baik dan kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan ya Bu ya. Menurut Ibu ada hal apa lagi yang perlu kita ada hal apa lagi yang perlu kita tingkatkan Ibu atau kita diskusikan eh, dalam permasalahan ini Bu? Ya, sejauh ini sih saya hanya ingin itu aja Bu. Jadi anak itu jadi mudah nanti untuk Mm-mm. memahami bacaan. Jadi saya hanya pinginnya anak bisa membaca, apalagi kan Iya, mereka masih di tingkat di fase bawah ya. Jadi iya, saya berharap sih itu aja dulu. Jadi kedepannya iya. untuk yang lain-lainnya biarkanlah anak itu berkembang sesuai dengan waktunya gitu, zamannya atau pertumbuhannya dia gitu. Iya. Itu aja sih Bu. Ya, jadi sesuai sama apa yang Cukup tadi Bu. Ibu rencanakan ya kan dengan kegiatan literasi yang dilakukan di kelas ya Bu ya setiap
akan melaksanakan pembelajaran. Namun ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dan Ibu sudah melakukan perencanaan strategi bagaimana mengatasinya ya dengan bekerja sama ya kan, bekerja sama dengan orang tua, kepala sekolah, juga dengan Ibu untuk melatih anak membaca. Hal ini pun membuat mereka menjadi lebih banyak waktunya untuk membaca ya Bu ya. Jadi semakin semangat, mudah-mudahan peningkatan kemampuan anak untuk membaca terus meningkat ya Bu ya. Literasi tetap kegiatan literasinya dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu Putri ya. Iya, makasih Bu Iya. Teresia. Mungkin ada yang Cukup Ibu. ingin disampaikan lagi Bu? Cukup Ibu, itu aja sih permasalahan saya. Terima kasih banyak untuk Ibu Teresia yang sudah membantu saya. Permasalahan saya ini cukup sudah terselesaikan ya Bu. Yang saya miliki ini sudah ada solusi yang Ibu berikan untuk saya. Dan semoga terus saya mengembangkan diri saya dan terus berpihak kepada anak gitu ya Bu. Iya Bu, Dalam semoga penerapan ya. pembelajaran di kelas. Ya, Iya, semoga kita tetap selalu. semangat selalu ya Bu ya, semangat selalu di dalam Ya, melaksanakan kegiatan pembelajaran, memberikan kegiatan pembelajaran kepada peserta didik kita yang selalu berpihak pada peserta didik ya Bu ya. Oke Bu, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan atau bagaimana Ibu? sudah Ibu, Masih ada kayaknya kah? kita Kalau mengakhiri aja sudah. ya Bu untuk pembicaraan hari Ya, ini. oke. Ya, Senang sekali Ibu kita bisa berkomunikasi, kita berdiskusi ya Bu ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di sesi diskusi di kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bu. ya sama-sama Bu Teresia.